Saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 sudah punya tiket, Pak Presiden. Kala menteri sibuk urusan politik pribadi. Jadi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dikabarkan akan maju pada pemilu serentak di 14 Februari 2024 sebagai calon legislatif. Ada Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga didaftarkan pada Partai Kebangkitan Bangsa. Tak menutup kemungkinan, daftar itu akan terus bertambah. Dan juga masih ada menteri-menteri lain dari Partai PDI Perjuangan, ada dari Nasdem, dari Golkar, dari P3, dan yang lainnya juga masih berkemungkinan untuk juga daftar jadi caleg. Kita tunggu saja. Selain nyalek, beberapa menteri di Presiden Jokowi juga berpeluang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Siapa? Kalau yang ini pasti sobat sudah banyak yang tahu. Untuk calon presiden ada Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ada Menko Perekonomian sekaligus Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 sudah punya tiket, Pak Presiden, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Lalu untuk menteri yang bakal maju cawapres, ada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Banyak juga ya. Coba bayangkan, kalau para menteri itu bakal maju dalam pileg atau pilpres, pasti bakal banyak klaim-klaim keberhasilan kerjanya selama ini sebagai menteri untuk digembar-gemborkan sebagai prestasi pribadi selama kampanye. Pasti seru ini. Belum lagi nanti ditambah menteri dari Nasdem yang juga berkemungkinan ikut-ikutan berkontestasi di pileg ataupun di pemilu. Pasti tambah riuh. Tahu sendiri sekarang Nasdem banyak yang cap dia sebagai pengkhianat karena deklarasinya untuk Anies Baswedan sebagai antitesa Presiden Jokowi tentu. Makin ramai dah itu saling tudingnya. Namun yang sangat penting, nah ini yang harus diantisipasi dan harus diwaspadai, terutama bagi para penyelenggara pemilu adalah soal potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Harus super duper dipantau. Jangan sampai nanti fasilitas jabatannya dipakai untuk kampanye sana-sini. Agenda-agenda resmi pemerintah dipakai untuk konsolidasi pemilih. Bantuan-bantuan pemerintah malah diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini kan tidak boleh terjadi, harus diawasi. Selain itu, nah ini nih, ini yang paling penting. Harus dipastikan kalau roda pemerintahan tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana kelanjutan pemerintah Presiden Jokowi jika para menteri sibuk ikut pileg atau pilpres? Ini harus betul-betul difikirkan. Jangan sampai urusan negara dan rakyat terbengkalai karena urusan pribadi akibat nyalek dan nyapres. Presiden Jokowi dan para menteri harus memikirkan masak-masak,
menjaga kelangsungan pemerintah hingga 24 Oktober 2024 mendatang. Tentunya, kepentingan rakyat harus menjadi yang utama.